Dia menghabiskan semua harta untuk membeli kaset yang tidak laku dari tangan pria berkacamata. Kemudian dia dan ibunya membawa kaset itu ke depan pabrik untuk berjualan. Untuk mencapai efek promosi, dia juga sengaja mengundang beberapa pemuda. Dengan biaya sebuah botol soda, dia membuat mereka menari bersamanya. Dengan cepat, tarian dan nyanyian itu menarik perhatian banyak orang. Gadis kecil yang kuat mulai menjual kasetnya. Ini adalah kaset resmi terbaru. 400. Penjualan retail bahkan harus dijual 10. Sangat menguntungkan. Apakah ada yang dia sebut sebagai kelompok kecil harimau? Putri saya mengulang itu setiap hari. Berikan saya yang kelompok kecil harimau itu. Setelah gadis kecil itu melakukan promosi, kaset-kaset ini dengan cepat terjual habis. Dan gadis kecil itu tahu bahwa kaset bisa dijual dengan harga. Karena dia adalah seorang yang terlahir kembali. Dia ingat dengan jelas bahwa kehidupan hiburan orang-orang di era ini sangat minim. Kaset-kaset ini pas untuk mengisi kekosongan itu. Selain itu, setelah terlahir kembali, dia secara tidak sengaja mengaktifkan sistem imbalan. Hanya dengan menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh sistem, dia bisa mendapatkan imbalan. Maka gadis yang hidup kembali itu memutuskan untuk memanfaatkan kenangan dari kehidupan sebelumnya dan mendapatkan banyak keuntungan dari sistem imbalan. Gadis kecil yang baru pulang ke rumah setelah menghasilkan banyak uang di malam hari. Dia langsung menerima imbalan dari sistem dan penugasan baru. Tiba-tiba dia teringat untuk mencari ibunya. Namun, ketika ibunya mendengar dia meminta 10.000 rupiah, ibunya langsung ketakutan. Lagi pula, di zaman itu gaji bulanan hanya beberapa ratus rupiah. Jadi, ibunya menghibur gadis kecil itu, mengingatkannya untuk belajar dengan baik dan jangan khawatir tentang urusan orang dewasa. Namun, gadis kecil itu bersumpah bahwa dia bisa menghasilkan kembali. Melihat ibunya masih bingung, gadis itu menarik tangan ibunya dan bersikap manja. Memikirkan bahwa hari ini putrinya baru saja mendapatkan beberapa ratus rupiah. Ibu juga tidak tega untuk menolak lagi. Jadi, dia mengeluarkan sertifikat rumah mereka dan memberikannya kepada putrinya. Keesokan paginya, gadis kecil itu mengajak ibunya naik mobil menuju sebuah ladang sayur. Begitu keluar dari mobil, gadis kecil itu langsung berkata kepada pemilik ladang sayur, ingin membeli semua sayuran hijaunya. Pemilik ladang itu langsung tertawa ketika mendengar itu. Dia berkata bahwa total hasil sayuran hijau di Fulin adalah 15.000 kilogram. Apakah dua perempuan bisa memutuskan? Setelah mempertanyakan, pemilik ladang itu juga menyuruh mereka cepat pulang. Biarkan pria di rumah berbicara dengannya. Namun, gadis kecil itu dengan berani mengeluarkan sertifikat rumah. Mengatakan bahwa harga pasar rumah ini lebih dari 10.000. Membeli semua sayuran ini dengan mudah. Sekarang, kita titipkan ini pada bos. Jika dalam 1 jam uangnya tidak bisa ditebus, maka rumah ini akan menjadi milik bos. Begitu bos mendengarnya, ia langsung tersenyum lebar. Ia langsung setuju. Setelah menyerahkan sertifikat rumah kepada bos, keduanya menunggu di ladang sambil makan semangka. Namun, ibu gadis itu masih merasa khawatir. Ia dengan cemas bertanya bagaimana cara menjual sayuran sebanyak ini. Apalagi ayahnya akan pulang kerja sebentar lagi. Jika pulang ke rumah dan menemukan sertifikat rumah hilang, akan sulit untuk dijelaskan. Namun, gadis itu bersumpah kepada ibunya. Ia pasti akan membuatnya hidup dengan baik. Namun, di detik berikutnya, apa? Semua ini sudah terjual. Tidak terjebak.